masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tiga remaja di Padang setubuhi anak di bawah umur. Menjual sabu-sabu kepada polisi yang menyamar, sepasang suami istri ditangkap polisi Darmasraya. Tak hanya di Darmasraya, di Pariaman, polisi yang menyamar juga membekuk 2 pengedar sabu-sabu. Tiga remaja laki-laki yang masih di bawah umur menyetubuhi seorang perempuan yang juga masih di bawah umur. Setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban, sejumlah polisi bergerak cepat menangkap ketiga remaja tersebut di lokasi yang berbeda di Padang pada Senin malam. Mereka selanjutnya dibawa petugas ke Polresta Padang. Dari hasil pemeriksaan, mereka bertiga mengakui telah mencabuli seorang perempuan di bawah umur beberapa waktu yang lalu. Dari keterangan polisi, salah seorang pelaku merupakan mantan pacar dari korban. Pelaku mengimingi korban akan mengembalikan akun media sosial milik korban apabila bersedia melakukan persetubuhan. Mirisnya, pelaku juga mengajak 2 temannya yang juga masih di bawah umur untuk mencabuli korban. Kini ketiga pelaku masih diperiksa intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Salah satu pelaku merupakan mantan cowok si korban. Gitu. Jadi setelah si korban meminta akun WhatsApp kepada mantan cowoknya tersebut, dan pelaku mengajak korban untuk bersetubuh supaya akun WhatsApp tersebut diberikan. Para pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus persetubuhan yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur dengan korbannya perempuan yang masih di bawah umur juga harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan di negeri ini. Kasus ini menjadi momok yang memalukan karena terjadi di Padang, daerah yang adat istiadatnya masih kental. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pengedar sabu-sabu dicokok polisi dengan mudah saat menjual sabu-sabu kepada polisi yang menyamar. Yosep tak curiga sedikit pun saat seseorang menghampirinya untuk mengambil sabu-sabu yang dijualnya. Pasalnya mereka berdua sebelumnya telah berkomunikasi dengan telepon genggam dan menyepakati harga jual sabu-sabu. Karena Yosep sebagai penjual, maka ditetapkanlah lokasi untuk mengambil sabu-sabu itu, yakni di pinggir jalan lintas Sumatera, tak jauh dari ruang terbuka hijau Pulau Punjung. Ternyata yang membelinya adalah polisi yang sedang menyamar. Dengan mudah, Yosep dicokok polisi. Polisi kemudian mengembangkan kasusnya dan mencari barang bukti lain di rumah Yosep. Di rumah itu, polisi menemukan beberapa paket sabu-sabu yang disimpan di tempat yang tak terduga, yakni di belakang cermin dan ditempel lakban. Selain itu, polisi juga menemukan puluhan plastik bening ukuran kecil yang kerap digunakan untuk membungkus sabu-sabu. Banyaknya plastik bening ini menjadi patokan bagi polisi jika pasangan suami istri ini merupakan pengedar sabu-sabu. Istri Yosep sendiri adalah narapidana kasus sabu-sabu dan telah 2 kali keluar masuk penjara. Tim Lupa Sekretaris Narkoba di bawah pimpinan AKP Rusmari Desa telah melakukan penangkapan terhadap juga pengedar narkoba jenis sabu-sabu berinisial YG bersama-sama istrinya melakukan pengedaran tersebut, yang mana istrinya berinisial YF merupakan residivis mantan narkoba juga. Ternyata barang tersebut disimpan di belakang lemari dan ditutup dengan lakban. Polisi masih memeriksa pasangan suami istri ini dengan intensif. Polisi ingin mengetahui sepak terjang mereka berdua
dalam peredaran sabu-sabu di Darmasraya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Satres Narkoba Polres Pariaman menangkap 2 pengedar sabu-sabu di Nagari Sikucua, Kecamatan 5 Koto, Kampung Dalam, Padang Pariaman. Penangkapan terjadi setelah polisi menyamar sebagai pembeli, sehingga pelaku terpancing untuk menjual sabu-sabu. Transaksi dilakukan di rumah pelaku bernama Doni. Di sini polisi juga meringkus tersangka lainnya bernama Andi. Saat transaksi berlangsung itulah, anggota Reserse Narkoba Polres Pariaman membekuk keduanya. Doni dan Andi tak bisa mengelak karena polisi menemukan 1 paket kecil sabu-sabu serta uang tunai sejumlah Rp150.000. Polisi kemudian menggeledah rumah dan menemukan 2 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok. Selain itu juga disita alat untuk mengonsumsi sabu-sabu serta sebuah telepon genggam. Kedua tersangka dikenal sangat hati-hati dalam bertransaksi. Mereka hanya menjual sabu-sabu kepada pembeli yang dikenal atau perantara yang juga dikenalnya. Memang menjual kepada kawan atau rekan-rekan atau konsumennya yang tertentu. Yang tertentu dalam hal ini yang bisa dia percaya, yang aman untuk dia menjual dan aman untuk pembeli. Namun dalam ini di antara mereka tentu ada hal yang tidak menginginkan kegiatannya tersebut. Itu makanya kita memanfaatkan informan untuk melakukan undercover buy yang dipancing dengan anggota untuk membeli sabu. Kedua tersangka sudah lama menjadi target polisi karena sangat meresahkan masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Memberikan solusi baik untuk kami yang mungkin salah satunya adalah Puluhan pegawai teknis non-ASN Pemprov Sumatera Barat menemui Ketua DPRD pada Senin siang. Mereka mengadukan nasibnya karena tidak bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya, Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sumbar hanya mengusulkan tenaga honorer guru untuk mengisi formasi P3K sebanyak 1.200 orang. Dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, pegawai pemerintah atau aparatur sipil negara hanya terdiri dari PNS dan P3K. Sedangkan status pegawai honorer akan dihapus mulai Januari tahun 2025. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, mengatakan pihaknya telah menemui Badan Kepegawaian Nasional dan Komisi 2 DPR RI dan menyampaikan persoalan tenaga teknis non-ASN yang telah berpuluh tahun mengabdi di Pemprov Sumbar. Untuk masuk menjadi P3K, tahun ini sudah tertutup karena formasi yang dikirim ke pusat hanya untuk tenaga honorer guru. Solusi yang bisa dilakukan adalah memberikan status sebagai P3K paruh waktu. Untuk itu, DPRD Sumbar mendesak Kementerian PAN-RB untuk menerbitkan regulasi tentang P3K paruh waktu itu, agar tenaga honorer teknis ini tetap dapat bekerja pada tahun 2025 mendatang. bahwasanya ada peluang dari mungkin bisa dibilang surat sakti lah dari Kemenpan RB terkait status kami di Desember 2024 ini menjadi P3K per waktu. Kami berharap sebenarnya sebelum Desember 2024 ini surat tersebut sudah ada sehingga kejelasan terkait nasib kami apakah itu menjadi P3K penuh waktu ataupun per waktu bisa kami dapatkan secepatnya. Mudah-mudahan keluar aturan dari Kemenpan menjelaskan bahwa non-ASN yang tidak bisa ikut dalam formasi yang dibuka 2 gelombang ini, itu ada cantolan regulasinya bahwa mereka diakui menjadi tenaga P3K. Yang penting dia 2025 besok dia bisa beraktivitas seperti biasa, diakui. Itu yang penting. Menurut data di Badan Kepegawaian Daerah Sumbar, lebih dari 3.200 pegawai teknis non-ASN di Pemprov Sumbar yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun lamanya. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Itu bertugas dan berdinas hampir di